Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Ilmi Farid, sebagai tutor kalian. Nah, kembali Om Swastiastu ya. Eh, kita masuk ke sesi kelima terkait dengan aparatur sipil negara, daerah, dan kebijakan daerah. Nah, ini secara khusus diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sistem kepegawaian pemerintah daerah, status kepegawaian pusat dan pegawai daerah, sistem pembinaan pegawai daerah, sistem pengembangan pegawai daerah, arti kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan pada pemerintahan daerah. Nah, kalau dilihat dari ke beberapa hal itu bahwasannya ASN di tingkat daerah sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis ya dalam penyelenggaraan pemerintahan otonom. Nah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kedudukan ASN sebenarnya semakin dipertegas sebagai instrumen utama dalam membantu kepala daerah menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ASN daerah tidak hanya terdiri atas PNS tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sekarang ya, yang bersama-sama menjalankan tugas pemerintahan yang bersifat profesional, bebas dari intervensi politik dan berdasarkan sistem merit. Nah, penguatan hukum ini menjadi dasar bagi pembangunan birokrasi daerah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Nah, kalau dilihat juga peran ASN daerah sangat menentukan keberhasilan kebijakan daerah karena birokrasi merupakan motor penggerak dalam seluruh proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Dalam tahap perumusan, ASN itu berfungsi sebagai analisis kebijakan yang menyediakan data, rekomendasi teknis, serta kajian akademik bagi pengambilan keputusan kepala daerah. Nah, selanjutnya pada tahap implementasi, ASN memegang posisi sentra sebagai pelaksana kebijakan yang menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program dan kegiatan operasional di organisasi perangkat daerah atau OPD. Nah, disinilah profesionalisme ASN berperan besar sebab kualitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan dedikasi ASN. Nah, namun tata kelola ASN daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi kinerja. Terkait dengan tantangan tersebut, berarti cakupannya tuh masih rendah penerapan sistem meritnya dalam proses promosi dan mutasi, ketidakmerataan kompetensi pegawai antara OPD, serta juga terkait dengan budaya birokrasi yang cenderung hierarki dan belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja. Nah, kalau dilihat juga, dengan demikian penguatan ASN daerah menjadi faktor kunci ya dalam keberhasilan kebijakan daerah. Nah, reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit ini pada peningkatan kompetensi serta penguatan budaya terintegrasi antara landasan penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oke, oleh sebab itu pengembangan ASN dalam daerah harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi pemerintahan dan kebijakan. Nah, ini semua bisa kamu baca dari sumber belajar utama, bahan materi pokok, administrasi pemerintahan daerah di perpustakaan Universitas Terbuka yang sudah ada di websitenya, tinggal di-download, diunduh dan unggah dan dipelajari, atau kamu bisa juga gunakan literasi lainnya yang bisa memberikan kebermanfaatan dan perluasan ilmu pengetahuan kamu. Oke? Nah, eh jadi sistem kepegawaian dan proses kebijakan ini penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional serta berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, diharapkan kepada mahasiswa jangan lupa mengerjakan tugas dan diskusinya. Saya tunggu hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi bersama saya Anissa Ilmi for Advice. See you there.